Halo, selamat datang kembali di channel Nikmat Hidayat. Honda Beat Series menjadi motor terlaris di Indonesia. Penjualan per bulan selalu di atas 100.000 unit. Dalam sejarah, Honda telah memakai nama Beat dalam beberapa kendaraan lansiran mereka. Nggak cuma skutik mungil dan lincah, tetapi juga mobil sport. Beat merupakan matic paling terjangkau yang dijual Honda, sehingga peminatnya sungguh luar biasa. Skutik yang dirilis PT Astra Honda Motor pada tahun 2008 silam ini ternyata sudah mengaspal sejak tahun 1983. Modelnya pun juga bermacam-macam, dari motor kecil 50cc, 110cc, motor berkopling, hingga mobil, semuanya ada. Nah, pasti bingung kan? Honda Beat ini punya banyak varian sepanjang sejarahnya. Gak usah bingung-bingung, karena penamaan sebuah merek itu tidak melanggar hak paten selama produk baru tidak muncul bebarengan dengan produk lama dengan nama serupa. Selain itu, nama Beat juga hanya digunakan oleh Honda Motor Corporation dan jaringan keagenannya di seluruh dunia. Honda Beat versi jadul disebut juga sebagai Honda FC50 dengan menggunakan mesin 2 tak 1 silinder berkubikasi 58cc. Canggihnya, mesin kecil tersebut sudah menggunakan pendingin cairan, dan Honda mengklaim bahwa mesin Beat FC50 adalah mesin motor berpendingin cairan pertama di dunia. Alasan Honda Beat FC50 sudah memakai radiator karena mesinnya memiliki kompresi tinggi. Power maksimum yang dihasilkan lumayan tinggi loh, yaitu 7,2 PS. Bandingkan dengan Beat keluaran terbaru sekarang, tenaganya masih 8,22 PS, sehingga selisihnya juga nggak jauh. Beat jadul ini dirancang sebagai skutik multifungsi dengan fitur canggih dan modern. Skutik ini dibekali electric starter yang ditenagai aki 12 volt. Ada lagi teknologi VTEC, sebuah katup kecil pada knalpot yang bisa dibuka dengan tuas di ruang kaki sebelah kiri pengendara. Katup ini mirip seperti teknologi Super Kips yang ada pada Kawasaki Ninja 150cc. Bedanya hanya pada posisi katup itu bekerja. VTEC mampu meningkatkan performa Honda FC50 ini pada putaran 5.500 rpm. Desain decknya tidak rata seperti Beat modern, tapi punya sekat tengah seperti Yamaha Nuvo atau NMAX. Ukuran decknya termasuk besar dengan kursi dan bodi ramping. Instrumen panel Honda FC50 lebih lengkap ketimbang Honda Beat masa kini. Instrumennya terdapat tachometer, speedometer, suhu mesin, dan indikator bahan bakar. Menurut kamu gimana bro, motor kecil satu ini? Kecil-kecil cabai rawit ya. Nama Beat sempat digunakan untuk roda 4 yang juga dipasarkan untuk domestik Jepang. Mobil sport mungil ini diproduksi Mei tahun 1991 sampai Februari 1996. Honda Beat versi mobil menjadi model terakhir yang disetujui oleh Soichiro Honda sebelum tutup usia. Proses penggarapan mobil Honda Beat ini dari konsep sampai produksi massal memakan waktu hingga kurang lebih 30 tahun. Honda Beat ini menjadi pembuktian para engineer Honda Motor Corporation yang spesialis merancang interior lapang di mobil mungil. Penempatan mesin, tangki bahan bakar, dan suspensi dipertimbangkan dengan seksama. Satu-satunya kelemahan Beat ada di ruang bagasi. Honda Beat menggendong mesin kecil 3 silinder dengan 4 katup per silindernya. Mesin naturally aspirated ini mampu hasilkan tenaga hingga 64 TK pada 8.100 rpm. Dengan tenaga yang lumayan, kecepatan maksimalnya dibatasi secara elektronik.
sehingga hanya mampu berlari hingga 135 km per jam. Desain yang sporty dan fun to ride menjadi bekal Honda Beat memikat kalangan muda. Tak kalah penting, eksterior ataupun interiornya dikembangkan dengan konsep funky. Honda lantas memberikan varian warna yang cukup kontras, dari mulai hijau, biru, merah, dan lain-lain. Dimensi yang mungil, tenaga mumpuni dengan karakter mesin naturally expired tadi itu nggak cukup. Saluran pembuangan pun dirancang supaya mengeluarkan suara yang renyah. Dengan segudang bekal tersebut, faktanya Honda Beat nggak bisa bertahan lama. Sejarah Honda Beat sempat berakhir di sini dan tutup usia pada 1996 dengan total produksi mencapai angka 33.635 unit. Honda Beat yang satu ini hadir dengan embel-embel R di belakang namanya bro. Sport fairing tersebut mengaspal di Thailand pada tahun 1991 dengan nama lengkap Honda Beat RLS 110. Secara segmen, motor ini jadi pilihan sport fairing kencang di bawah Honda NSR 150R yang begitu tenar kala itu. Honda Beat R punya dimensi kecil dan kompak dengan bobot hanya 96 kg sesuai konsepnya yakni city sport bike. Bisa dibilang bodinya yang ramping itu dipadu dengan mesin yang cukup powerful pada masanya. Menggunakan mesin 2 tak dengan kapasitas ruang bakar 105 cc berpendingin cairan. Mesin dengan suplai bahan bakar dari karburator Keihin PE24 ini diklaim mampu hasilkan tenaga 18,7 detik di 8.500 rpm. Honda Beat R ini juga punya spesifikasi rangka dan kaki-kaki yang nggak bisa dianggap remeh. Untuk sasisnya, Honda Beat R menggunakan model Twin Spar atau Delta Box bermaterial baja. Lalu pelek depan dan belakangnya menggunakan model racing dari bahan aluminium casting. Nama Beat sempat menghilang dan tidak digunakan Honda selama beberapa waktu. Setelah lebih dari 1 dasawarsa, PT Astra Honda Motor yang lantas memakai nama Beat untuk produk skuter mereka. Berbeda dari tahun 80-an, Beat bikinan AHM ini bermesin 110 cc 4 tak. Dirilis tahun 2008, Honda Beat saat itu hadir dengan mesin SOHC 110 cc dengan sistem penggabutan karburator. Beat generasi pertama bisa dikenali dari spakbor yang posisinya di bawah, menyatu bersama suspensi teleskopik layaknya motor sport. Honda mulai menerapkan sistem full injection PGM-FI pada Beat di tahun 2012 dengan klaim konsumsi BBM 30% lebih irit. Beat juga mengalami perubahan signifikan pada desain bodinya. Desain bodi Beat melebar dan model pijakan kaki boncenger tidak lagi menyatu dengan dek depan, melainkan kembali pada model footstep gantung. Selanjutnya di tahun 2014, AHM menambah sejumlah fitur baru pada Honda Beat yang membuat skutik ini kian nyaman dikendarai. Honda kembali memperbarui Beat di tahun 2016 dengan fokus pada desain dan utilitas pemakaian sehari-hari. Perubahan mencakup penambahan kapasitas bagasi menjadi lebih besar, kapasitas tangki BBM menjadi 4 liter, serta kepindahan posisi aki menjadi di bagian dek pijak. Speedometer pun berubah menjadi kombinasi analog dan digital. Dari skutik mungil tahun 80-an sampai jadi raja jalanan Indonesia, bahkan sempat berubah wujud jadi motor sport yang unik, perjalanan Honda Beat bukan sekedar soal kendaraan, tetapi tentang bagaimana sebuah ide kecil bisa bertahan, berkembang, dan mendominasi zaman. Dan mungkin tanpa kita sadari, motor yang tiap hari kita lihat di jalan itu punya sejarah yang jauh lebih gila dari yang kita bayangkan. Kalau kamu suka konten seperti ini yang bukan cuma cerita tapi juga membuka cara pandang baru, jangan lupa tekan tombol like, komen pendapat kamu, dan subscribe sekarang juga, karena di channel Nikmat Hudayat
kita nggak cuma bahas kendaraan, tetapi juga cerita besar di baliknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap gas, tapi jangan lupa direm.